Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati kakak-kakak panitia lomba pidato online. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat mengadakan lomba kelas meeting di masa pandemi COVID-19. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka karena jarak memisahkan kita. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka menyikapi mewabahnya virus corona, tentu banyak di antara kita kikuk dan bosan menghadapinya karena tidak ada opsi jalan-jalan atau libur keluar layaknya libur normal pada umumnya. Maka daripada kita hanya tidur, main game, dan rebahan memakan waktu, ada baiknya apabila kita meningkatkan semangat belajar kita, walaupun di rumah saja. Adapun tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya belajar daring. Hadirin yang saya hormati, mempunyai impian besar dan memilih untuk menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya. Kalau dia memikirkan impiannya terus, tapi dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia masih bisa hidup karena dia rajin. Tapi orang pintar kalau pemalas, ya dia tidak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Hadirin yang saya hormati, pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah proses belajar mengajar yang diadakan dengan sistem jarak jauh, yang dimana proses belajar mengajarnya tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung, melainkan menggunakan media, baik media cetak maupun non-cetak. Namun, ada beberapa dampak yang ditemukan dalam pembelajaran daring ini. Di antaranya, pembelajaran tidak dapat berjalan secara efektif karena ada banyak siswa yang beralasan tidak memiliki handphone lah, tidak memiliki kuota, atau bahkan tidak memiliki sinyal. Memang benar, ada sebagian siswa, ada yang benar-benar tidak memiliki handphone dan kuota karena permasalahan ekonomi keluarga mereka. Tetapi yang lebih parahnya lagi, ada sebagian besar siswa hanya beralasan karena malas mengerjakan tugas dari guru-guru. Menurut saya, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk para siswa tidak melakukan atau mengerjakan tugasnya. Karena saya pernah membaca sebuah quotes yang berbunyi begini, mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya dan lakukan apa yang kau bisa. Lalu selanjutnya, siswa kurang bisa dalam mengatur waktu sendiri, sehingga banyak sekali tugas yang terlambat dikumpulkan atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Yang terakhir, banyak para orang tua yang tidak mendukung adanya proses pembelajaran daring ini
dengan memberikan pekerjaan kepada anak mereka pada saat mata pelajaran berlangsung. Hadirin yang saya hormati, itulah tadi beberapa dampak dari pembelajaran daring. Nah, sekarang kita sebagai siswa, bagaimana caranya mengisi waktu pembelajaran kita ini berjalan secara efektif? Karena pembelajaran daring itu adalah sangat penting. Bagaimana caranya agar itu bisa berjalan secara efektif? Nah, Rinda udah punya tipsnya nih. Yang pertama, membiasakan untuk tepat waktu. Merencanakan tugas berdasarkan prioritas. Buatlah deadline target dan kerjakan tugasmu berdasarkan jadwal. Jangan memaksakan diri di saat kita benar-benar lelah. Berani menolak hal-hal yang tidak prioritas dan kurangi hal-hal yang bukan produktif. Yang kedua, mempelajari pelajaran yang akan diajarkan ke depannya. Dari kurikulum yang ada, kita tentu tahu kiranya mata pelajaran apa yang akan diajarkan oleh guru di setiap kali pertemuannya. Ada baiknya jika kita menggunakan untuk membiasakan pola mempelajari lebih awal atau one step ahead. Sehingga ketika guru menjelaskan atau menerangkan saatnya nanti, atau ketika teman-teman baru mau mempelajarinya, kita sudah pada tahap bertanya hal-hal sulit atau yang belum bisa kita mengerti. Yang ketiga, opsi yang bisa kita lakukan dalam mengisi waktu pembelajaran daring ini adalah membuat peta hidup atau peta cita-cita diri kita sendiri. Mari kita pelajari. Kita tuliskan pada kertas besar atau kita catat pada handphone atau pada komputer kita sendiri. Tentang sebenarnya kita ini siapa, apa kelebihan dan kekurangan kita, dan sebetulnya apa yang betul-betul ingin kita tuju dalam hidup ini. Atau bahasa lainnya adalah knowing ourselves, mengenal diri kita sendiri. Setelah fase knowing ourselves tadi, maka segera rumuskan dan tentukan kita ini ingin jadi apa, cita-cita kita apa di masa depan. Tempelkan tulisan-tulisan tadi di tempat yang sering kita lihat, seperti di dinding kamar, di wallpaper handphone, di wallpaper komputer, dan yang paling utama adalah di benak kita. Sering-seringlah memvisualisasikan itu di ingatan kita semua. Bawa cita-cita itu kemanapun kita pergi. Bawa cita-cita kita itu ke dalam mimpi dan bawah sadar kita. Karena itu semua adalah langkah penting agar kita terhindar dari aktivitas yang sia-sia. Dengan selalu mengingatnya, kita akan terfokus padanya dan tidak ingin menghancurkannya. Yang keempat atau yang terakhir, atur dan ukur langkah untuk mencapai cita-cita itu. Dan mulai pikirkan kiranya apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi tantangan dan lika-liku yang akan kita hadapi selama memperjuangkan cita-cita itu. Mari kita semangat. Ingat, 1000 langkah menuju cita-cita selalu dimulai dari langkah pertama, dan 1000 keberhasilan selalu dimulai dari satu keberhasilan pertama. Jadikan perencanaan yang matang menuju cita-cita itu adalah keberhasilan kita yang pertama. Jangan gagal dalam merencanakan, karena itu sama saja merencanakan kegagalan. If you fail to plan, you are planning to fail. Kita pasti sadar, terkadang bukan cita-cita kita yang terlalu tinggi, namun lompatan kita yang terlalu pendek. Terkadang bukan jarak terhadap cita-cita kita yang terlalu lebar, namun pikiran kita yang terlalu sempit dalam memperjuangkannya. Terkadang bukan mimpi kita yang terlalu jauh, namun kitanya yang masih setengah-setengah dalam mendekatkan diri kepadanya. Terkadang bukan hambatan kita yang terlalu kuat, namun kitanya yang masih terlalu lemah untuk menaklukkannya. Thomas Carlyle pernah mengatakan, seorang manusia tanpa tujuan layaknya sebuah kapal tanpa kemudi. Seorang yang punya tujuan akan membuat kemajuan,
walaupun harus melewati jalan yang terjal dan sulit. Namun, orang yang tidak punya tujuan tidak akan membuat kemajuan, meskipun ia berada pada jalan yang mulus. Filsuf barat pernah mengatakan, di mana ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Dan pepatah Arab pun menguatkan kita, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya. Semoga kita semua bisa menjadi siswa yang bisa mengisi waktu kita, belajar kita secara efektif. Maksudnya dari tips-tips tadi, semoga kita semua bisa menjadi murid yang lebih efektif dalam pembelajaran daring dan bisa menjadi murid yang lebih disiplin. Karena disiplin adalah pembeda mana orang yang hanya ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Ingat, jangan malas, karena kamu tidak akan jadi apa-apa kalau kamu jadi pemalas. Dan ingat, jangan menunda, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka orang yang menunda-nunda. Dunia tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini. Jangan menunggu moodmu datang, tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sedang kamu kerjakan. Terima kasih. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.